Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Registe Mengani dengan NIM 2285220077 dari kelas 4B jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan konseling dasar. Yang pertama tuh ada attending. Attending adalah keterampilan konseling yang menunjukkan bahwa konselor hadir secara aktif dan penuh perhatian dalam sesi konseling. Selanjutnya ada raport. Raport adalah hubungan yang positif dan saling percaya antara konselor dan klien. Hubungan ini dibangun melalui attending atau empati dan kesungguhan konselor dalam membantu klien. Selanjutnya ada acceptance. Acceptance adalah kemampuan konselor untuk menerima klien apa adanya tanpa menghakimi atau mengkritik. Konselor harus menerima semua aspek diri dari klien, termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Selanjutnya ada membuka percakapan. Membuka percakapan adalah langkah awal dalam sesi konseling. Konselor harus membuka percakapan dengan cara yang ramah, hangat, dan mudah diakses oleh klien. Selanjutnya ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mendorong klien untuk memberikan jawaban yang lebih panjang dan mendalam. Pertanyaan ini membantu konselor untuk memahami lebih dalam tentang masalah klien dan perspektif mereka. Baik, selanjutnya ada parafrase. Parafrase adalah teknik mengulangi kembali pernyataan klien dengan kata-kata konselor sendiri. Tujuan untuk memastikan bahwa konselor memahami dengan benar apa yang dikatakan klien dan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengklarifikasi jika perlu. Selanjutnya ada konfrontasi. Di konfrontasi adalah teknik konseling yang digunakan untuk membantu klien menyadari dan menantang keyakinan, asumsi atau perilaku yang tidak membantu. Konfrontasi harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh empati agar tidak membuat klien merasa terancam atau defensif. Selanjutnya ada dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik konseling yang bertujuan untuk mendorong klien agar terus berbicara dan mengarahkan pembicara ke tujuan konseling. Konseling ini dilakukan dengan memberikan dorongan singkat non-verbal atau verbal kepada klien. Selamat pagi Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik-baik saja, terima kasih. Baguslah. Ani datang hari ini untuk sesi konseling. Apa yang ingin Ani bicarakan? Sebenarnya saya masih merasa bingung dengan masa depan saya. Saya bingung mau kuliah jurusan apa dan ingin bekerja di bidang apa, Bu? Saya mengerti. Bisakah Ani jelaskan lebih detail tentang kebingungan yang Ani rasakan saat ini? Saya masih belum tahu apa yang saya sukai dan apa yang ingin saya capai dalam hidup saya. Saya juga merasa takut dalam memilih jurusan dan pekerjaan. Wajar sekali jika Ani merasa bingung karena mengambil keputusan itu sangat tidak mudah. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ani ceritakan selain tentang situasi saat ini? Teman-teman saya, Bu, sudah banyak yang menentukan pilihan mereka. Jadi saya merasa tertinggal dan cemas. Saya paham. Perasaan Ani wajar karena perlu diingat bahwa jalan dan waktu seseorang untuk berkembang itu berbeda-beda. Ani perlu diingat bahwa Ani memiliki potensi dan kemampuan yang unik. Ani tidak perlu terburu-buru untuk mengikuti orang lain. Ya, terus Ani penting untuk diingat bahwa Ani tidak sendirian dalam menghadapi situasi seperti ini. Banyak orang yang merasakan situasi seperti ini juga. Ibu ingin bertanya, apa yang Ani sukai dan apa yang Ani kuasai? Apa yang membuat Ani senang dan bersemangat? Saya suka matematika dan sains. Saya senang belajar tentang komputer dan teknologi juga, Bu. Bagus sekali. Apakah Ani pernah mempertimbangkan untuk kuliah di jurusan matematika, sains komputer, atau teknologi? Saya pernah, Bu, tapi saya takut jurusan itu terlalu sulit dan saya tidak mampu untuk mengerjakannya.
Ani, setiap jurusan memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Yang terpenting adalah Ani memiliki jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat Ani. Baik, apakah Ani sudah berusaha untuk mencari informasi-informasi tentang jurusan tersebut? Sudah Bu, saya sudah membaca beberapa informasi di internet dan brosur universitas. Bagus sekali Ani. Ani juga bisa berkonsultasi kepada saya sebagai guru BK, dosen atau orang tua Ani untuk mendapatkan informasi dan saran yang lebih detail. Saya yakin Ani bisa membuat keputusan yang baik untuk masa depan Ani. Selain ini, apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak ada Bu, baik, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, saya senang bisa membantu. Mungkin untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan. Izin minta maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin itu saja.